Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pembahasan bab tentang hukum dari sihir. Dalil berikutnya yang beliau sampaikan di dalam bab ini, dan ini pembahasan terakhir di dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Jundub bin Ka'ab al-Azdi, semoga Allah meridhai beliau. Beliau meriwayatkan sebuah hadis secara marfu' yang berbunyi, haddus sahiri darbatun bis saif. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Berarti hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman mati, dibunuh. Riwayat ini disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan yang benar hadis ini adalah mauquf. Mauquf itu di bawahnya marfu'. Kalau marfu' diangkat sampai kepada Nabi, kalau mauquf berarti sampai kepada sahabat saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disebutkan haddus sahir. Had, ya, kita mengenal istilah hukum had. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan syariat, itu disebut hukuman had. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwasanya sihir itu merupakan salah satu di antara sekian banyak penyakit sosial yang sangat berbahaya. Sihir ini biasa digunakan oleh manusia untuk kejahatan, untuk sesuatu yang buruk terkait dengan orang lain. Dan tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, penyakit ini sangat berbahaya sekali, bisa menimbulkan kerusakan yang nyata, bisa berdampak sangat buruk terhadap kehidupan masyarakat. Gara-gara sihir, para jamaah yang dirahmati Allah, terjadi yang namanya pembunuhan, terjadi yang namanya perampasan harta, ya, secara batil, terjadi yang namanya pemisahan antara seorang istri dengan suaminya, dan kerusakan-kerusakan sosial yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, syariat Islam memberikan solusi yang sangat ampuh untuk melenyapkan secara keseluruhan permasalahan ini. Ya, bayangkan para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian para pelaku sihir ini enggak dikasih hukuman, dibiarkan begitu saja, ya seperti terjadi di sebagian wilayah kaum muslimin.
Bahkan di sebagian tempat para jamaah yang dirahmati Allah, tukang-tukang sihir ini, tukang ramal, para dukun, ya mereka mendapatkan kedudukan ya yang istimewa ya di sebagian kalangan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Nah, Islam memberikan solusi yang sangat ampuh. Bagaimana nih melenyapkan penyakit sosial yang sangat berbahaya sekali ini? Kerusakannya bisa tersebar kemana-mana. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah menghukum mati ya tukang sihir. Sehingga dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, ini tindakan yang tepat untuk memusnahkan, melenyapkan semua bentuk perbuatan sihir. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dengan demikian nilai-nilai keutamaan, kesucian, dan juga keistiqomahan manusia, akidah manusia ini benar-benar akan terjaga ya ketika sihir ini dilenyapkan. Baik. Dari riwayat ini para ulama kemudian mereka memberikan beberapa penjelasan tentang pendapat-pendapat apa sebenarnya hukuman yang mesti dijatuhkan kepada para tukang sihir ini. Dari riwayat ini jelas sekali ya sebagian ulama berpendapat secara mutlak ya mereka itu harus dibunuh, harus dipenggal lehernya. Tentu yang mengeksekusi siapa? Ya, yang mengeksekusi siapa Pak? Tidak boleh sembarangan orang. Jadi mohon dipahami ini ya. Jangan sampai nanti gagal paham. Itu ada pengajian yang nyuruh menggal leher orang. Bukan begitu. Ya. Ini yang mengeksekusi hukuman tidak boleh sembarang orang. Ya bukan ketua majelis taklim, bukan ketua DKM, para jamaah. Tapi adalah imam, yakni penguasa atau para pemimpin, pemerintah. Jadi sebagian ulama menyatakan mereka ini dibunuh secara mutlak. Karena sihir itu tidak akan pernah terjadi kecuali di dalamnya mesti ada praktek kesyirikan. Dan ini tentunya para jamaah yang dirahmati Allah adalah perbuatan yang bisa menjadikan seseorang itu murtad. Kemudian sebagian ulama menyatakan jika sihirnya beneran terjadi dengan sebab kesyirikan, maka para jamaah yang dirahmati Allah pelakunya ya dibunuh sebagai orang yang murtad. Atau misalkan dia menghalalkan tindakan sihir ini. Ya di dalam syariat kita tahlil ma harramallah, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian naqid min nawaqid al-Islam. Ya termasuk pembatal keislaman. Jadi kalau ada orang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas dalam syariat hukumnya haram, dia menghalalkannya, membolehkannya, maka para jamaah yang dirahmati Allah ini termasuk pembatal keislaman. Jadi menurut pendapat yang kedua ini dia dibunuh sebagai orang murtad kalau kemudian sihirnya ini ya dipastikan dengan wasilah kesyirikan atau pelakunya memang menghalalkan sihir tersebut. Kemudian sebagian ulama menyatakan bahwasannya jenis hukuman bagi para tukang sihir ini diserahkan kebijakannya kepada para imam. Ya, yakni para penguasa, para pemimpin kaum muslimin. Barakallahu fikum. Intinya ini sangat berat sekali hukuman bagi para tukang sihir. Ya, kalau kemudian orang itu dari mulai para pemimpinnya sampai rakyatnya memperhatikan hukum-hukum Islam para jamaah, maka mereka ini nggak akan bisa betah berkeliaran, apalagi pasang iklan di medsos, nggak ada. Ya, pasti ditangkap sama Satpol PP. Nah itu para jamaah. Namun demikianlah ya.
dalam kehidupan kita ada saja kemudian tukang-tukang sihir yang mereka ini tidak digubris sama sekali, tidak tersentuh sama sekali, sehingga mereka bebas berkeliaran melakukan aksi kejahatannya. Bahkan mereka ditempatkan dengan tempat yang istimewa, dikasih kedudukan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Ya, mereka begitu mudah ya untuk mengiklankan jasanya di media sosial. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri ini. Baik, para jamaah, di sini beliau di pembahasan terakhir dalam bab sihir ini menukilkan riwayat dari Sahih Al-Bukhari dari jalan Bajalah bin Abdah. Bajalah bin Abdah At-Tamimi Al-Anbari. Ya, beliau ini berasal dari kota Basrah, ya, seorang perawi yang thiqah. Bajalah bin Abdah. Beliau berkata, Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau telah menetapkan perintah. Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin, beliau menetapkan perintah uqtulu kulla sahir. Uqtulu kulla sahir. Bunuhlah para tukang sihir seluruhnya. Kul. Ya, kul itu seluruhnya. Berarti apakah itu tukang sihir dari kalangan laki-laki ataukah tukang sihir dari kalangan perempuan? Biasanya tukang sihir itu laki-laki atau perempuan? Banyak dari kalangan perempuan. Di surat apa itu? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan kejahatan nafasat, wanita-wanita tukang sihir yang suka menghembuskan nafas, membaca mantra-mantra sihirnya kepada uqad, kepada buhul-buhul sihir. Baik, para jamaah. Nah, ada ketetapan perintah dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, uqtulu kulla sahir. Bunuhlah setiap tukang sihir, mau laki-laki mau perempuan, mau tua mau muda. Kalau dia diketahui secara pasti adalah tukang sihir, maka perintah ini berlaku. Bunuh, dipenggal lehernya. Ini ketetapan perintah dari Amirul Mukminin. Kemudian Bajalah bin Abdah At-Tamimi Al-Anbari, beliau menyampaikan, maka faqatalna fi yaumin salasata sawahir. Dalam sehari dengan ketetapan perintah Umar ibnul Khattab ini, kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi diselesaikan nih tukang-tukang sihir ini. Kemudian diriwayatkan secara sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang kedapatan telah menyihir dirinya dihukum mati. Jadi ada majikan, yakni Hafsah radhiyallahu taala anha, disihir oleh budak perempuannya sendiri. Jadi pembantu nyihir siapa? Nyihir majikannya. Ini ada kejadian di masa itu. Kalau sekarang lebih-lebih lagi, banyak, begitu ya. Taib, para jamaah. Maka akhirnya dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan tadi. Jadi diselesaikan budak perempuan tadi karena diketahui telah mensihir majikannya. Jundub juga meriwayatkan seperti riwayat Hafsah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, diriwayatkan seperti kisah di atas, bahwa hukuman mati juga telah dilaksanakan oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari beberapa riwayat tadi, pahamlah kita bahwa penulis membawakan asar-asar tadi untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya para sahabat berpendapat
bahwasanya tukang-tukang sihir, sanksi terhadap mereka adalah dihukum mati. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita dari semua pengaruh buruk orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan anak keturunan kita dari perbuatan sihir. Dan tentu para jamaah, kita tidak pernah tahu gitu ya, ada orang berniat jahat kepada kita. Maka seorang muslim dia hendaknya selalu membentengi dirinya ya, dengan zikir, dengan doa, dengan muawwidzat ya, setiap saat. Ya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, dengan wasilah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan terhadap jiwa dan raganya, diri dan juga keluarganya dari segala pengaruh kejahatan makhluk-makhluk Allah yang memang berpotensi berbuat jahat terhadap dirinya. Ya, kita diajari dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali tidak pernah lepas dari zikir dan doa. Nah, ini jangan ditinggalkan dan juga jangan diremehkan. Ya, kalau kita tidak hafal doa-doanya, bawa ya buku-buku doa yang bisa disakuin. Ya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa mempraktekannya. Nah, saya mau keluar rumah nih, doa keluar rumah apa? Apa ikhwan? Yang populer, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Itu ya. Ada lagi doa yang lain? Ada yang hafal? Selain ini, kalau kita keluar rumah. Ada yang hafal? Allahumma inni a'udzubika. Sampai sini hafal ya. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adhilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Pernah dengar doa ini? Dihafalkan. Ini doa Masya Allah para jamaah. Kita kalau keluar rumah kan tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Bisa jadi ada pencopet, bisa jadi ada penjahat, bisa jadi ada orang mau zolim kepada kita, ya kan? Mau berbuat jahil pada diri kita. Maka doa ini salah satu wasilah ya untuk kita dilindungi Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azilla au uzalla, ketergelinciran atau aku menggelincirkan orang. Karena manusia berpotensi jahat, manusia berpotensi buruk. Kalau dia tidak menggelincirkan orang, dia yang tergelincir, kan begitu. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari ketergelinciran, zallah, au uzalla, atau digelincirkan orang. Kita berlindung kepada Allah dari tersesat atau disesatkan orang. Kita berlindung kepada Allah dari kezaliman atau dizalimi sama orang. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari berbuat kejahilan atau dijahili sama orang. Ya, antum usaha, antum bisnis, antum jadi pegawai, tidak pernah ngerti ini yang terjadi di hari ini apa. Bisa jadi ya Masya Allah para jamaah, ada kalanya orang misalkan ditipu sama rekan bisnisnya sendiri sampai ratusan juta rupiah. Ya, saya pernah ngobrol dengan seseorang, Ustaz, kalau ditipu ratusan juta saya sudah biasa. Masya Allah. Para jamaah, sebegitunya. Artinya ada saja orang-orang yang kemungkinan berbuat zalim kepada kita. Kita ditipu, kita dizalimi, kita dijahili, kita dijahati, kita digelincirkan, kita dijebak, atau apapun itu dari niat-niat yang jahat kepada diri kita. Maka di samping kita ikhtiar untuk terus berusaha menjadi orang baik dan menebarkan kebaikan, berusaha untuk melindungi diri kita dari keburukan dan juga mencegah manusia dari berbuat buruk,
Maka para jamaah kita pun mesti melibatkan Allah dalam masalah ini. Manusia itu lengah. Lengah sedikit setan bisa masuk. Begitu. Maka hanya Allah pelindung kita. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi. Allah yang maha tahu siapa di antara makhluknya yang kemudian akan berniat jahat menzalimi diri kita. Maka kita lapor kepada Allah meminta perlindungan. Nah, di antaranya dengan doa-doa seperti ini. Baik para jamaah. Jadi banyak menghafal doa. Baik doa dari Al-Quran ataupun doa dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang banyak berdoa kepada Allah, mengiringi aktivitas kesehariannya dengan zikir dan doa, berarti orang ini masuk kategori ahlul yaqdzah, orang yang selalu mawas diri, tidak lengah. Orang yang selalu mawas, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi dirinya, melindungi dirinya. Maka terus ya, jangan lupa baca. Apapun yang kita kerjakan, masuk keluar masjid, ya. Kenapa masuk masjid harus baca doa? Padahal ini kan tempat kondusif. Karena di masjid juga banyak setan. Begitu kan? Apalagi masuk pasar, apalagi kita di jalanan, apalagi di tempat-tempat yang memang menjadi markasnya setan. Begitu kan? Jadi kita butuh perlindungan yang luar biasa. Dan hanya Allah lah yang kuasa untuk melindungi kita. Kita manusia lemah. Kalau bukan karena pertolongan dan perlindungan dari Allah. Zikir pagi, zikir petang, sempatkan para jamaah. Ya. Zikir pagi, zikir petang, ya, tidak menghabiskan waktu. Paling 10 menit bisa selesai. Ya. Kita nongkrongin WhatsApp itu Masya Allah 20 menit kadang tidak terasa, lewat begitu saja. Tapi kenapa kalau berbuat baik 5 menit saja rasanya 5 jam, gitu ya. Begitu kan ikhwan? Nah, itu memang godaannya begitu. Godaannya begitu para jamaah. Kalau baca Quran rasanya lama banget. Susah menikmati. Tapi giliran hal-hal yang lain begitu cepat waktu berlalu. Nah, ini harus terus diusahakan. Ya, bagaimana kita menikmati setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dan jadikan itu kebiasaan. Ya, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, insya Allah level kita akan naik. Bukan hanya sekedar terbiasa, tapi sudah di level menikmati setiap kebaikan yang kita kerjakan. Karena sifat asli dari kebaikan itu menenteramkan dan membahagiakan. Jadi kalau orang dengan kebaikan belum merasa tenang, berarti masih banyak PR pada dirinya. Terus dia berjuang, sampai kemudian ibadah dan ketaatan itu dirasakan ladahnya, dirasakan kelezatannya. Baik para jamaah, selanjutnya kita akan masuk di bab tentang macam-macam sihir. Beliau di sini membawakan beberapa riwayat hadis. Yang pertama riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Qattan bin Qabisah, dari ayahnya, yakni ayah Qabisah, bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti." Sesungguhnya iyafah, sesungguhnya at-tarq dan tiarah termasuk jibt. Ya, termasuk bagian daripada sihir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya kaum muslimin pada saat itu, yang sesungguhnya ini pun peringatan bagi kita sebagai umatnya di akhir zaman. Kaum muslimin ketika itu, para jamaah yang dirahmati Allah, di awal-awal mereka memeluk dinul Islam,
Kaum muslimin mereka memiliki adat-adat kebiasaan di masa jahiliyahnya, yang ketika mereka masuk Islam masih dimungkinkan adat-adat jahiliyah itu masih tersimpan di dalam jiwa dan raga mereka. Ya, namanya orang dari tadinya tidak ngerti, punya satu kebiasaan buruk, kemudian sekarang hijrah masuk ke dalam dinul Islam. Tentu akan ada sisa-sisa, begitu ya. Akan ada sisa-sisa adat jahiliyah pada diri mereka yang masih melekat pada diri mereka. Baik para jamaah. Dan demikian ya, sifat daripada syubhat, sifat daripada syahwat yang pernah ada pada diri kita, kemudian kita meninggalkannya. Dalam bahasa lainnya berhijrah, dari tadinya musyrik kafir hijrah menjadi muslim mukmin, dari yang tadinya ahlul maksiyah kemudian jadi ahli taat, yang tadinya ahlul bidah jadi ahlus sunnah. Maka apa yang sebelumnya ada pada dirinya yang kemudian ditinggalkan, sangat mungkin sekali ada sisa-sisa pada dirinya. Tentu di awal-awal hijrah tidak mesti secara totalitas hilang, mesti ada sisa-sisa. Dan itu proses untuk mengikisnya sampai habis. Para jamaah, terlebih yang namanya fitnah syubhat. Para ulama menegaskan bahwasanya syubhat itu kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka dia tidak akan bisa lepas darinya. Akan selalu ada ya di hati seseorang. Begitu para jamaah. Illa man rahima rabbuh, kecuali mereka yang betul-betul dirahmati Allah, bisa secara totalitas mengikis habis kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa jahiliyah. Ya. Contoh ini paling simpel dan banyak dialami oleh siapapun yang katanya sudah hijrah. Ada orang yang awalnya doyan musik, begitu kan? Jadi musik itu seperti kebutuhan pokoknya. Kalau sehari nggak dengerin musik, para jamaah pegel-pegel badannya. Kan ada orang modelnya begitu Pak. Akhirnya hijrah, ngaji dia, duduk di majelis ilmu, pas bahas masalah itu, paham, masuk hidayah ke dalam hatinya. Akhirnya dia berusaha meninggalkannya. Sudah mungkin bertahun-tahun dia tinggalkan itu. Sudah mungkin belasan bahkan puluhan tahun dia tinggalkan. Kira-kira masih ada sisanya enggak? Kalau dia sedang lewat di satu jalanan, sedang nongkrong di satu tempat, tiba-tiba musiknya disetel. Aduh, ini musik saya dulu ini, tembang kenangan, gitu ya. Mungkin diam aja badannya, tapi kakinya goyang-goyang, gitu. Atau semuanya diam, tapi greget nih, hatinya yang goyang-goyang. Akhirnya ingat si dia, begitu kan? Karena dulu nyetel lagu ini yang dibayangkan si dia, begitu. Mantannya itu, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini bukti ternyata sisa-sisanya ada. Kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah ngaji cerita ke saya, Ustaz, kok yang ini, yang satu ini kok berat banget ya. Kalau dengar itu hati saya masih goyang-goyang, gitu kan. Nah, ini bukti bahasanya memang begitu. Artinya itu orang-orang sudah lama. Bagaimana yang baru? Baru hijrah, dia meninggalkan sesuatu yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruknya, berpindah kepada kebiasaan yang baik. Ini proses perjuangan para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian mereka diberi taufik dan hidayah oleh Allah, begitu cepat menuntaskannya sehingga tidak tersisa sama sekali. Sebagian mereka ada yang hilangnya itu bertahap, Bahkan saat sudah hilang, ketika pemicunya ada, balik lagi dia. Begitu, pengen nostalgia lagi. Gak apa-apalah, kan nanti juga bisa tobat lagi. Gitu kan Pak? Itu loh talbis iblis. Kalau ada orang nekat maksiat dengan iming-iming, habis itu saya tobat. Itu talbisnya iblis. Salah satu di antara tipu daya syaitan. Ya, mengiming-imingi taubat kepada seseorang supaya dia mau maksiat. Begitu para jamaah. Akhirnya nostalgia lagi.
kumpul lagi, ya, didengerin lagi, dinikmati lagi. Apakah dia merasakan ketenangan? Ternyata tidak. Ya, semakin dia mencobanya lagi, mengulanginya lagi, bernostalgia lagi, semakin dia merasakan keresahan, kegelisahan. Na'udzubillah. Sebagiannya bisa kembali, dia tinggalkan, sebagiannya kebablasan. Akhirnya dianggap sesuatu yang biasa. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Itu satu contoh kecil. Dan contohnya sangat banyak sekali. Termasuk adat-adat kebiasaan yang kaitannya dengan penyimpangan akidah. Orang biasa melakukan ritual tertentu, kemudian dia tinggalkan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini perjuangan ya di dalam kehidupannya untuk meraih kebaikan setelah dia sebelumnya melakukan keburukan. Nah, riwayat ini adalah peringatan dari Nabi SAW kepada kaum muslimin saat itu. Di awal-awal mereka masuk ke dalam dinul Islam, yang ternyata mereka masih menyimpan sebagian besar adat jahiliyah, sisa-sisa masa lalu mereka yang melekat di dalam jiwa dan raga mereka. Maka Islam kemudian berusaha membersihkan mereka dari segala khurafat yang tidak bersandar kepada dalil syar'i. Nah, di antara khurafat-khurafat itu yang disebut oleh Nabi minal jibti, masuk kategori jibt, yakni masuk kategori sihir, adalah 3 perkara yang disebutkan di sini. Pertama, iyafah. Iyafah itu menerbangkan burung untuk meramal nasib dan berharap keberuntungan melalui nama-nama burung, melalui kicauan burung tertentu, ya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tempat melintasnya burung tersebut. Jadi di antara kebiasaan orang jahiliyah, para jamaah, kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka melakukan iyafah. Jadi menggertak burung atau menerbangkan burung. Nanti dilihat burungnya kemana nih terbangnya. Apakah ke sebelah kanan, ke arah depan, ataukah ke sebelah kiri atau arah belakang. Kalau mereka melihat burung itu terbangnya ke sebelah kanan, maka mereka tafaul. Mereka menganggap akan bernasib baik atau terbangnya ke depan. Kalau ternyata terbangnya ke sebelah kiri atau ke arah belakang, mereka tasya'um. Mereka menganggap akan bernasib sial. Taib. Kira-kira ada nggak orang melakukan ini? Banyak. Ya kan? Di satu tempat, di satu wilayah tertentu, ya, di sebagian kalangan itu kalau ada bunyi burung tertentu, mereka meyakini ini biasanya kalau burung ini berbunyi biasanya ada orang mati. Di sini ada nggak yang gitu? Burung apa, Pak? Hah? Kalau di kampung saya namanya burung Korea. Ya, Korea, bunyinya begitu. Biasanya maghrib bunyinya atau tengah malam. Itu sudah. Kalau ada burung itu, semua orang ya rata-rata meyakini bahwa pasti ada yang mati di kampung tersebut. Dan ternyata seringnya beneran kejadian. Betul, Pak? Ini apa namanya? Kalau beneran kejadian, ini khurafat. Nggak ada dasarnya sama sekali, kok kejadian. Namanya apa? Istidraj. Istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adat jahiliyah. Sebagian orang meyakini kalau pelihara burung jenis tertentu di rumah, katanya datangkan rezeki. Ada begitu, Pak? Burung apa tuh yang datangin rezeki? Saya nggak tahu. Tapi jangan dicoba ya. Katanya burung apa? Perkutut ya. Perkutut atau tikukur begitu ya. Yang bunyinya gitulah. Itu katanya kalau ada dipelihara di rumah itu datangkan rezeki. Nah, ini namanya iyafah. Iyafah. Ini adat jahiliyah. Baik para jamaah. Apalagi? Oh banyak.
khurafat tentang burung itu. Kalau sedang safar sehingga di satu tempat, di warung misalkan, terus dia ke belakang buang hajat, tiba-tiba di pohon ada burung hantu bertengger. Apa yang terjadi para jamaah? Tasya'um. Sial saya ini. Ketemu burung hantu. Kata burung hantu, apa salahnya saya? Gitu kan? Kamu nganggap kamu akan sial, ya, dengan mengkambing hitamkan saya. Apa salah saya? Kenal saja enggak, gitu kan? Nah itu para jamaah. Ini khurafat banyak sekali. Kaitannya dengan masalah burung. Nah ini mirip dengan tatayur. Tatayur, ya para jamaah yang dirahmati Allah, itu juga sama. Menganggap akan bernasib sial atau menganggap akan bernasib baik ketika merasakan sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau di saat dia berada di waktu tertentu atau berada di tempat tertentu. Ini tatayur. Ini juga adat jahiliyah. Ada orang merasa kalau di bulan Syuro ini bulan sial. Tidak boleh kita hajatan melakukan acara-acara besar di bulan Syuro. Nanti kualat. Ini bulan sial. Ini tatayur. Nggak ada dasarnya di dalam Islam. Ada anak lahir bulan Safar, para jamaah. Suka diyakini anak lahir bulan Safar biasanya nakal. Ya, jadi kalau anak lain pada tenang, kok ada satu mucil banget. Tuh, anak Safar, katanya begitu. Maksudnya apa? Lahirnya di bulan Safar, ya. Sebagian orang meyakini anak lahir di bulan Safar itu biasanya nakal. Padahal tidak ada anak nakal. Yang nakal itu siapa? Orang tuanya, nggak bisa ngedidik, nggak bisa ngarahin. Anak dengan fitrahnya, dia membawa fitrah kebaikan. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu Islam. Dia lahir dengan fitrah Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang tanpa penyimpangan. Anak itu Pak, Islamnya murni, nggak ada penyimpangan. Kalau kita ini, Islam kita banyak penyimpangan. Ya. Campuran maksiatnya banyak, campuran dosanya banyak, akidahnya nggak kuat, imannya lemah. Kalau anak-anak fitrahnya masih murni, Islamnya masih murni, tanpa penyimpangan sedikit pun. Nah, itu fitrah. Jadi yang nakal itu bukan anaknya. Apa salahnya anak? Yang salah itu orang tuanya. Kenapa nggak ngarahkan? Kenapa nggak ngedidik? Dan banyak lagi para jamaah. Tiba-tiba urat tangan gerak-gerak. Dapat apa tuh Pak? Lagi ngaji, ya tiba-tiba gerak-gerak. Kayaknya ada yang mau bayar hutang ke saya nih. Nah, ini juga, Masya Allah para jamaah. Sebagian orang masih meyakini itu. Tiba-tiba telinganya panas, wajahnya panas, padahal di ruangan ber-AC. Sebagian orang langsung pikirannya aneh-aneh. Aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Kita katakan, iya, telinga dan wajahmu panas. Itu yang ada. Nggak ada apa-apa, cuman itu saja. Baik, para jamaah. Ini banyak sekali. Tatayur, iyafah seperti ini, banyak sekali di dalam kehidupan kita. Ada kupu-kupu di rumah. Katanya apa Pak? Mau ada tamu. Kalau kupu-kupunya gede, berarti tamu besar. Tamu agung. Kalau kupu-kupunya kecil, paling teman dekat aja. Ya. Nah itu para jamaah. Jadi semuanya tatayur. Tiba-tiba telinga mendengi, ya kan? Sebagian orang langsung aneh-aneh pikirannya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu iyafah. Kemudian ada at-tarq, yakni meramal nasib dengan garis-garis di atas tanah atau melempar batu kerikil untuk menyihir dan mengungkap perkara gaib. Ya, ramal nasib pakai garis-garis di tanah. Allahu a'lam modelnya seperti apa, tapi ini bagian daripada jenis ramal. Ada orang membaca gurat apa ini? Gurat garis tangan kata orang. Kalau garis tangannya begini, nanti gimana? Ya. Ini juga sama, kerjaannya tukang ramal. Kalau sidik jari Pak? Sidik jari bagian perdukunan bukan? Ada orang mendeteksi seseorang pakai sidik jarinya. Itu dukun bukan? Bukan.
Kalau pakai alat-alat modern seperti itu, DNA kah, sidik jari, dengan alat-alat modern yang bisa dipertanggungjawabkan, dan keunikan sidik jari kita, tidak ada sidik jari yang sama. Begitu ya. Ini bukan bagian dari perdukunan. Ya. Sama seperti orang mendeteksi, meramalkan bahwa di tanah Kalimantan ini banyak tambangnya misalkan. Kenapa? Pakai alat disatelit. Oh, di sini banyak gas, di sini banyak minyak, di sini ada ini. Nah, itu juga bukan meramal, tapi dia mendeteksi dengan alat yang canggih. Sama dengan perakiraan cuaca. Ya. Nanti jam sekian diperkirakan akan turun hujan di satu wilayah. Angin bertiup ke sini ke sana gitu. Dengan alat-alat yang canggih, ini bukan bagian dari perdukunan, tapi ini sekedar perkiraan. Tidak bisa dipastikan secara pasti, karena hanya Allah yang mengetahui ya segala sesuatu yang gaib. Ya. Penelitian manusia, pengkajian manusia terbatas. Maka cuaca ya juga sama. Jangan kemudian dipastikan pasti hujan, enggak. Diperkirakan jam sekian di wilayah tertentu akan turun hujan. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini pelajaran kita, insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan bab ini, masih menjelaskan tentang macam-macam sihir. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, sudah masuk waktu, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.